baik pada setiap kami Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupan kami dengan sempurna Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua kasih dan kebaikan-Mu selain pujian syukur kami setiap hari yang keluar dari mulut kami, dari lidah bibir kami Tuhan. Kalau saat ini kami boleh duduk bersama Tuhan, itu karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini
ikuti panggilanmu. Kami Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Engkau yang di rumah, kalau engkau ingin berdiri silakan berdiri dan mulai angkat tangan bersama-sama. Katakan, ini aku Tuhan, aku percaya Tuhan akan panggilanmu, aku akan setia sampai pada akhirnya Tuhan. Apapun yang terjadi katakan, aku tetap setia Tuhan. Apapun keadaanmu katakan, aku tetap setia Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Yesus, dari dalam hatimu katakan dengan segenap hatimu, kini aku percaya Tuhan.
amat baik Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Allah kita, Allah yang maha kuasa, Tuhan Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang siap bersorak-sorai. Mari sama-sama katakan, sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Allah kita, amin. Yesus. kanan kirimu dan belakang dengan senyuman yang paling manis. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Dan bagi saudara yang ada di rumah yang rindu memberikan persembahan, saudara dapat memberikannya di pastoral gereja. Puji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dengan keadaan kami yang Tuhan berikan, apapun Tuhan yang kami miliki Tuhan. Sebabnya Tuhan, malam hari ini kami rindu memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Dan sebelum kami memberikannya Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, persembahan-Mu ini Tuhan dapat menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Persembahan dapat dijalankan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan kepada Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah
pengakuan kami, hanya Engkaulah yang kami rindukan, kami harapkan, satu-satunya yang menjadi andalan di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh meneguhkan iman kami di dalam menghadapi pergumulan apa saja. Kami percaya kami akan keluar sebagai orang yang lebih dari pemenang. Kuasai kami ya Bapa, kuasai hati dan pikiran kami. Segala pekerjaan iblis, roh jahat yang hendak mencuri benih firman Tuhan, kami bersahati, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ya, boleh kembali berjumpa dalam pemberitaan firman Tuhan. Temanya adalah usaha yang berharga, saudara. Usaha yang bagaimana itu berharga. Tidak semua usaha itu di mata Tuhan berharga. Tapi ada hal-hal yang sangat berharga dan Tuhan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Biarlah usaha ini kita mau kerjakan, kita jalankan dengan segenap hati kita, saudara. Karena usaha ini di mata Tuhan berharga. Amin. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Jadi saya tidak membaca satu perikop. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu bisa pulang membaca dari awal perikop ya. Saya langsung masuk pada 25-nya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desaan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, apa saudara? Sama-sama katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan dan sembuhlah dari. Oh, amin. Kurang semangat saudara. Puji Tuhan saudara. Kita akan melihat ada beberapa usaha yang telah dilakukan perempuan ini dan nilainya berharga di mata Tuhan. Biarlah kita mau mengerjakan hal-hal yang berharga di mata Tuhan. Sebelum saya menyampaikan inti daripada pemberitaan firman, saya memperlihatkan satu slide. Mari kita melihat perbandingan saudara. Ya, perbandingan. Ini perempuan yang sakit 12 tahun, sedangkan ini anak imam kepala rumah ibadat, namanya Yairus, papanya, dan umurnya berapa saudara? Nggak ada yang tahu. Matius nanti dibuka ya. Jadi mari kita lihat perbandingannya. Keduanya ini apa yang persamaan apakah dari kedua ini saudara? Persamaannya sama-sama perempuan. Sama-sama perempuan.
Ya kan enggak mungkin kan. Kalau yang anakku perempuan tadi kita, kalau Bapak Ibu nanti, makanya saya ada PR-nya, nanti dibaca. Di ayat sebelumnya itu anak Yairus, kepala rumah ibadat, itu perempuan yang sakit, saudara ya. Yang satu umurnya berapa? Umurnya, perbedaannya, ini umur 12 tahun, ini tidak disebut umurnya berapa, cuman sakitnya 12 tahun. Kok ya pas, saudara ya, sama-sama 12 tahun. Ya, 12 tahun sakit, yang satu umurnya 12 tahun, itu di Matius. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apalagi persamaannya? Sama-sama sakit yang gimana, saudara? Sama-sama sakit yang tidak ada obatnya, yang akan menjelang ajal. Atau ini sama-sama dua ini sakit parah, saudara. Ya, sama-sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau yang satu sakit sampai miskin, saudara, yang satu ini sakit masih di rumah. Jadi lihat, ya, tidak ada yang menemani, saudara. Jadi yang satu masih ada yang merawat ya di rumah. Yang satu sakit di jalanan karena sudah miskin, tidak punya harta. Lalu apa persamaannya? Sama-sama apa, saudara? Kehilangan pengharapan. Sudah tidak ada solusi. Sama-sama butuh segera pertolongan. Tapi masalahnya, perbedaannya apa? Yang satu masih ada orang tuanya yang datang kepada Yesus untuk menyampaikan permohonan kepada Yesus. Yang satu seorang diri, nggak ada yang nemani. Orangnya malang, menderita miskin, tubuhnya sudah lemah, tidak ada yang menopang, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang bersyafaat untuk dia. Seorang diri. Yang ini masih ada anak kecil ini, 12 tahun usianya. Saudara, dari hal ini apa yang kita bisa tarik kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa Yesus melayani, apakah melayani dengan pandang bulu, saudara? Tidak. Yesus mau melayani dari orang yang paling hebat, anak kepala rumah ibadat, sampai yang orang yang paling bawah, yang tidak punya apa-apa. Yesus mau melayani. Yesus menjawab setiap pergumulan kita. Hari ini kehadiran kita tidak pernah Tuhan membedakan kehadiran Bapak Ibu. Apakah kita datang dengan label orang mapan atau orang biasa? Tuhan tidak melihat label yang kita bawa, titel-titel yang kita punyai. Di mata Tuhan kita sama, berharga di mata Tuhan. Untuk itu jangan pernah punya perasaan dan diri saudara, saya orang yang tidak layak, tidak bisa mendapatkan anugerah belas kasihan Tuhan. Oh tidak, saudara. Semua orang yang mau datang kepada Yesus, Tuhan bersedia, Tuhan berkenan. Hari ini mari kita lihat diri kita. Kalau masih ada di perasaan kita, pikiran kita, kita orang yang tersisih, terbuang, yang tidak pantas untuk datang ke gereja. Rubah cara pikir ini, bahwa Tuhan juga mengasihi setiap orang, model apa saja dia sangat mengasihi, asal mau datang kepada Yesus. Amin, saudara. Ini yang harus kita perhatikan dari dua peristiwa dalam satu perjalanan dari Dekapolis menuju kota kelahiran Yesus ke Nazaret. Dalam perjalanan dua orang yang Yesus langsung layani. Dari level paling bawah sampai level paling atas. Kepala rumah ibadat. Di mana waktu Yesus mau disalib, dia berada di pelataran imam besar. Rumah penghakiman. Rumah pengadilan. Nah, salah satunya ini Yairus. Seperti itu, saudara. Karena dia juga seorang hakim yang memutuskan kebenaran-kebenaran hukum Taurat, saudara, bagi bangsa Israel. Coba bisa bayangkan bahwa Yesus melayani dari semua lapisan masyarakat, level apa saja dia mau layani, asal datanglah kepada Yesus. Amin. Mari kita akan masuk pada poin yang penting. Saya tidak membahas anak Yairus. Saya mau membahas hari ini bagaimana usaha yang berharga dari seorang perempuan yang sakit 12 tahun, saudara. Tuhan memperhatikan dengan sungguh-sungguh usaha yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara.
Apa yang kita perlu perhatikan? Sebelum saya masuk lebih dalam, mari kita lihat Markus pasal 5 tadi, ayat 33 sampai 34. Ini yang tidak boleh terjadi. Apa itu saudara? Markus 5, 33 sampai 34. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa saudara? Apa yang telah terjadi atas diri, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, dan pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kehendak Tuhan, ketika Tuhan melihat usaha kita, usaha yang berharga itu, saya percaya ada mujizat yang dinyatakan. Tadi saya sudah menampilkan 2 gambar. Seorang perempuan yang sakit 12 tahun dengan orang yang anak kecil yang berusia 12 tahun sakit hampir mati. Perbedaan yang nyata dari gambar itu saudara, ketika anaknya 12 tahun itu sakit, ada seorang papa yang datang kepada Yesus dan menyampaikan pergumulannya, memohon. Dan Yesus bersedia hadir ke rumahnya. Itu adalah satu fellowship atau relationship yang sedang dibangun. Seorang ayah, kedekatan ini welcome untuk masuk dalam rumah, untuk melihat keadaan seluruhnya. Tetapi bandingkan dengan perempuan ini, tidak ada komunikasi apapun. Dia hanya batin, asal aku jamah, aku sembuh. Dan terjadi betul saudara. Tetapi apakah Tuhan inginkan hanya mujizatnya yang keluar, tenaganya yang keluar? Bukan itu goalnya. Goal yang harus kita pahami. Ketika Bapak Ibu, orang-orang yang melakukan usaha yang berharga, bukan goalnya adalah menjawab setiap kebutuhan kita. Bukan menjawab sakit penyakit kita. Bukan hanya goalnya adalah untuk melepaskan kita dari persoalan ekonomi. Bukan itu goalnya. Goalnya apa yang Tuhan inginkan? Yaitu hubungan pribadi yang membawa dampak bagi keselamatan pribadi. Itu goal yang Tuhan inginkan. Ketika kita mengalami anugerah mujizat, Tuhan inginkan Anda dan saya memahami bahwa Yesus ingin memberi yang lebih daripada kesehatan, yang lebih daripada kelepasan dari kebutuhan ekonomi, lebih dari sekedar kita dilepaskan dari pencobaan-pencobaan apa saja. Bukan itu goalnya. Goalnya adalah apa saudara? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi dan jadilah selamat dan sembuhlah. Nah, kesembuhan itu terakhir sudah. Artinya apa artinya? Ketika doamu dijawab, hanya engkau sekedar mengalami mujizat, dilepaskan dari hutang piutang, dilepaskan dari sakit penyakit. Toh nanti suatu hari kita akan menghadapi kematian. Toh suatu hari kita juga akan mengalami kepelikan ekonomi dunia krisis yang akan datang. Kita tidak ada yang tahu saudara. Kalau itu menjadi goalmu, engkau akan kembali kepada keluh kesah kita. Tetapi kalau kita seperti Tuhan ajarkan, yaitu bukan seperti apa yang diinginkan perempuan, yang penting saya sudah sembuh, setelah itu tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu bukan goalnya Tuhan. Goalnya Tuhan adalah ketika Bapak Ibu mengalami mujizat, ketika kita mengikuti sebuah doa malam yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ketika ada seorang mengalami kelepasan dan tiba-tiba saudara yang lain juga mengalami, padahal dalam hati saya juga ingin Tuhan, baru gitu saja Tuhan sudah jawab. Apa artinya itu semua saudara? Adalah agar kita semua memahami betapa berharganya jiwa kita di hadapan Tuhan. Tuhan ingin memberikan kepastian keselamatan, agar jangan satupun orang yang hanya badannya sehat, yang hanya ekonominya mapan, yang hanya dipulihkan dari kesesakan rumah tangga, selesai tidak ada komunikasi. Ingat Yairus membangun keintiman dengan Tuhan. Dia mengizinkan datang melihat seluruh anggota keluarganya, mendoakan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Itu pula yang Tuhan terapkan pada perempuan ini. Makanya Tuhan berpanggil, siapa yang menjamah saya? Karena Yesus tidak puas hanya mengeluarkan tenaga begitu saja dengan sia-sia.
Kehadiran Bapak Ibu, Tuhan tidak puas hanya sekedar engkau mengalami jawaban doa. Tidak itu. Tapi Tuhan akan puas ketika kita semua adalah orang-orang yang mengalami iman yang menyelamatkan. Ketika kita mengalami anugerah kesembuhan, mujizat terjadi. Itu baru yang terakhir. Amin. Nah, mari kita akan lihat apa usaha yang berharga di mata Tuhan. Yesus menghargai usaha perempuan yang terlepas dari penderitaan. Semua yang dialami perempuan ini telah dipikul di pundak Yesus dan dipakukan di atas kayu salib. Itu pula yang terjadi dalam hidup kita. Lalu Tuhan berkata, aku menghargai usaha perempuan ini. Mari kita lihat yang pertama. Markus pasal 5, 27a. Apa itu saudara? Usaha yang pertama, yaitu perempuan ini mendengar firman, saudara. Dia sudah mendengar berita tentang siapa? Yesus. Kalau kita perhatikan kata dia sudah, ini konteksnya apa, saudara? Kalau kata sudah, berarti sebelum apa? Sakit. Atau pada waktu dia sakit, mana yang lebih cocok? Waktu sebelum dia sakit 12 tahun itu, dia sudah dengar berita tentang Yesus. Atau pada saat dia sakit, dia baru mendengar berita Yesus. Atau setelah segala usahanya cari tabib, baru dia dengar firman Tuhan. Dengar berita tentang Yesus. Mana yang lebih cocok? Saya tadi sore bertanya pada salah satu kawan saya. Dia seorang dosen, saudara. Sebentar ya. Dia dosen saya dalam bahasa Ibrani Yunani. Saya tanya, kira-kira teks ini Markus 5:27a itu konteksnya bentuk tulisannya bentuk apa? Yaitu partisip auris. Jadi bentuk lampau. Dia telah mendengar tentang Yesus yang telah datang bersama orang banyak. Itu di belakang telah menyentuh jubahnya. Jadi saudara, konteksnya wanita ini telah mendengar tentang Yesus ketika dia sakit. Jadi bukan sebelum perempuan ini sakit. Bukan. Tapi pada saat dia sakit, dia sudah mulai mendengar. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita teliti firman Tuhan pada malam hari ini, ayat ini ditulis, coba kita bandingkan ayat 26-nya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh apa? Berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Baru masuk dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Jadi begini rupanya, perempuan ini memang mendengar berita tentang Yesus, karena memang mujizatnya Yesus luar biasa. Berita-berita di luaran itu dia mendengar bagaimana mujizat demi mujizat. Kalau kita baca ini, Yesus itu baru saja melepaskan seorang yang kerasukan roh legion, saudara, di Dekapolis. Melepaskan. Nah, menyeberang dan menuju ke Nazaret, kota kelahirannya. Nah, tentu berita ini dengan cepat menyebar. Bagaimana mujizat-mujizat yang hebat itu terjadi. Nah, mungkin perempuan ini hanya sekedar awalnya mendengar. Tetapi yang lebih utama yang dia kerjakan adalah apa, saudara? Mencari berita-berita lain. Berita apa itu? Berita tentang kebutuhan yang dia butuhkan saat itu. Kebutuhannya apa? Yaitu kebutuhan kesehatan. Yang dimana dia sakit sudah lama ini butuh pengobatan. Obat yang hebat, dokter yang hebat. Dan dia mencari lebih dominan
tabib-tabib itu terbukti hartanya sampai habis, saudara. Tapi tidak membawa faedah, tidak membawa kesembuhan. Nah, Tuhan inginkan perempuan ini mulai meletakkan, tidak lagi mengusahakan terus-menerus berita-berita tentang bagaimana tabib yang mana, cara untuk mengobati yang terkini bagaimana. Tuhan izinkan perempuan ini sampai bangkrut baru mengingat. Saya dulu sering mendengar satu berita. Dan hari ini juga ada berita yang lebih hebat. Bagaimana mujizat seorang yang kerasukan setan disembuhkan. Dari situ dia mulai memperkaya diri. Mengalihkan tadinya mencari berita tentang dokter yang paling hebat. Sekarang lagi kisruh dokternya. Karena ide lagi bergoncang, saudara. Kita doakan ya, saudara. Sudah tidak lagi menjadi andalan. Beralih memperkaya diri dengan berita-berita tentang Yesus. Tuhan ingin pada malam hari ini, setiap saudara jangan sampai bangkrut dulu, baru kita mau percaya kepada Tuhan. Mulai mencari berita-berita tentang Yesus. Saudara, saya ini sering berulang mengajak kepada kawan-kawan, baik di dalam pelayanan maupun di dalam keluarga, family di tempat saya. Ayo kita mempelajari firman Tuhan, memperkaya diri dengan firman Tuhan. Yang respon paling cuma 2 orang, saudara. Setiap hari saya setelah mengikut beberapa kali saya lompat, saudara, nggak ngikuti Zoom-nya AIFI, Ibu Gembala kita, saudara. Bukan Zoom, Facebook ya, Facebook. Seringkali setiap pagi jam 6 beliaunya muncul, saya ikuti, saudara. Karena habis saat teduh saya sudah membuat saat teduh untuk jemaat. Saat teduh saya berupa tentang pertanyaan-pertanyaan dari renungan yang sudah kita pakai, baku, saudara. Dan saya share juga ke keluarga untuk belajar. Yang respon cuma 2, saudara. Tapi yang sering di-share, berita apa, saudara? COVID, betul, saudara ya? Ini COVID ini sedang melonjak, baik di grup gembala sama, saudara ya. Berita paling hot, saudara, tahun 2020 sampai 2021. 2022 yang hot apa, saudara, yang di-share beritanya? Ya, Ukraina perang, saudara ya. Gonjang-ganjing bagaimana perang dunia ketiga, saudara. Wah, ekonomi sudah mulai goyang, saudara. Bagaimana sekarang itu investor kripto itu sudah kacau balau, saudara ya. Nah, itu berita-berita yang seringkali kita kumpulkan, kita renungkan, kita dalami, saudara, pelajari. Apa tidak boleh? Yaitu tidak menjadi hal yang utama yang seharusnya. Kalau nanti kita sudah bangkrut baru sadar, aku butuh berita tentang Yesus. Puji Tuhan, nyawa perempuan ini belum lewat, saudara. Dia masih bisa bertobat. Dia mulai belajar, mendengar berita tentang Yesus. Hari ini, saudara, kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang hadir, berita apa yang lebih utama di dalam hidup kita? Berapa banyak kita menginvestasikan waktu ini untuk mendengar berita Yesus? Jangan-jangan kita menganggap remeh seperti beberapa orang yang saya ajak untuk bersaat teduh bersama. Saya kirim renungan-renungan untuk mengajak ayo memperdalam, memperkaya diri dengan Yesus. Karena apa, saudara? Mendengar berita Yesus akan menimbulkan apa? Iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Bukan koping ho, saudara. Bukan drakor, apalagi. Bukan. Oleh firman ini loh, saudara. Nah, kalau kita tahu bahwa firman ini sangat berharga, usaha yang kita lakukan ini berharga, mengapa kita menjadi orang percaya? Sangat pelit waktu untuk baca firman Tuhan, untuk merenungkan, untuk menggali sendiri firman Tuhan. Masih senang kita ini menjadi pendengarnya YouTube, saudara. Apa enggak boleh? Boleh, saudara. Tetapi hati-hati di dalam ceramah-ceramah di YouTube itu seringkali tidak sesuai dengan Alkitabiah. Kita tidak kenal seseorang,
Kalau orangnya itu dari suatu organisasi yang kita paham, dan liturginya dan doktrinnya benar, enggak masalah. Tetapi ketika kita sedang melihat tayangan-tayangan yang sedikit aja sudah bergeser, Yesus adalah manusia, sama dengan ciptaan kita, sama dengan kita ciptaan. Maka itu sudah menggeserkan. Yesus itu derajatnya lebih rendah dari Allah Bapa, di bawah Allah Bapa. Ini satu ajaran nampaknya, oh iya benar, dia Bapa, ini putranya di bawah. Padahal setara, saudara. Nah, kalau kita tidak mendalami seperti itu, kita tidak pernah mempelajari Alkitab dengan serius, mendengar tentang Yesus, maka berbahaya sekali. Saya bersyukur gembala kita AIFI ini seringkali upload, saudara, satu kebenaran firman Tuhan, agar jemaat GAB Mahanaim ini tidak tersesat di dunia maya, tetapi diselamatkan oleh gembalanya. Amin. Ya, kita perlu dengarkan gembala kita. Jangan sampai kita dengarkan orang-orang yang tidak jelas pembicara dari mana. Nah, inilah yang beresiko di zaman modern, semuanya online. Mari kita saring betul-betul. Ini perempuan, dia yang selama ini mengobservasi banyak tabib, banyak obat. Pada akhirnya dia menyerah. Segalanya tidak mendatangkan faedah dan manfaat. Ketika kita sudah menginvestasikan banyak waktu kita mencari kebutuhan kita, ternyata tidak ada faedahnya. Baru kita datang kepada Yesus. Ini Tuhan mau rubah. Kita harus mendengar dulu firman-Nya. Saat teduh di pagi hari, dengar dulu baik-baik firman-Nya. Wah, luar biasa kalau Bapak Ibu ikuti jam 6 pagi gembala kita menayangkan di Facebook atau Instagram-nya. Itu sangat memberkati. Saya satu hari tersentuh firman-Nya yang disampaikan oleh gembala Bapak Ibu. Dan saya ngomong ke komen, AI, saya diberkati, saya dikuatkan. Pada saat dimana saya mulai bingung, dan terus bersekutu Tuhan, beri jawaban apa yang kau kehendaki. Dan puji Tuhan, lewat saat teduh yang bersama yang di-sharekan, menggugah hati saya. Wah, terima kasih Tuhan, buat jawaban doa yang selama ini saya butuhkan. Ya, itulah gunanya, saudara. Kita tidak lagi bergoyah. Menghadapi sehari itu kita bisa kuat, saudara, bersama Tuhan. Amin. Ayo perkaya dengan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jangan diperkaya lagi dengan berita-berita dunia ini. Berita-berita yang menakutkan dan tidak ada faedahnya. Malah membuat kantong kita makin melorot, saudara. Makin kempes, saudara. Gara-gara itu tadi. Mari kita percaya bahwa firman ini akan membangkitkan iman kita. Sehingga menghadapi semua gumulan yang akan datang. Minyak goreng mulai hilang. Solar mulai tidak ada. Pertalite mau naik, saudara. Mulai dihapus. Katanya, saudara ya. Mau diganti Pertamax. Wah, Pertamax sekarang 12.000. Itu sudah bikin situasinya kan membingungkan ya. Kemarin saya diinfo sama pom bensin ya. Yang isi. Pak, solar gak ada loh Pak. Kosong, tutup. Oh, selamanya apa? Hanya karena kosong. Ya gak tahu Pak, pokoknya habis. Gak ada. Lalu yang ada apa? Ya masih ada Pertalite. Oh, masa yang solar mau diisi Pertalite, saudara ya. Mobilnya rontok langsung, saudara. Puji Tuhan. Kalau kita dengar berita itu, bersyukur. Bagaimana kita bisa bersyukur? Karena ada Roh Kudus yang di hati kita. Senantiasa bisa mengucap syukur. Saat tadi saya di rumah, bersih-bersih rumah. Saya sambil bersih pintu, saudara. Saya bisa terima kasih Tuhan, kau baik, kau luar biasa. Mengapa? Karena firman itu yang meneguhkan. Sekalipun banyak pergumulan. Tapi ucapan yang kuat. Terima kasih Tuhan, kau terlalu baik. Saya bersyukur untuk semuanya ini. Itu saudara. Bukan karena saya hebat. Tapi firman yang itulah yang kita renungkan dan kita dengar. Membuat kita selalu bersyukur pada Tuhan. Amin. Yang kedua saudara. Usaha yang berharga di hadapan Tuhan apa saudara? Yaitu mendekati Yesus. Ayo kita lihat di ayat 27b. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia bagaimana saudara? Mendekati Yesus dari apa? Belakang dan menjamah jubahnya. Kita ini sering mendengar berita Yesus. Sudah diperkaya. Banyak sharing-sharing yang sudah kita dengar. Kesaksian-kesaksian yang hebat.
tetapi tidak mau mendekat kepada Yesus. Diajak, ayo datang persekutuan, ayo program gereja ini adalah doa puasa tadi. Pengumuman sempat saya dengar, bulan ini adalah bulan puasa. Ayo kita mau ambil bagian, ikutlah terlibat, melangkah menuju Yesus. Jangan justru menjauh. Perempuan ini tahu, hanya satu-satunya jalan keluar bagi hidupnya adalah Yesus. Dia sudah dengar banyak kesaksian. Maka responnya, dia tidak, aduh melase aku ya apa, aku tak berdaya, aku tak sanggup lagi, tidur di rumah terus. Enggak loh sudah. Perempuan ini sudah sakit 12 tahun, hanya berbaring mungkin tunggu dokter. Sekali ini dia tidak mau tunggu. Dia harus beranjak di tempat tidurnya dan mau merangkak saudara. Berani membayar harga. Coba banyak halangan loh itu saudara. Halangan yang pertama apa? Untuk mendekat kepada Yesus. Tubuhnya lemah. Betul saudara ya? Siapa yang kuat? Saya ini kena COVID Omikron saudara. Katanya sih gabungan antara Delta dan Omikron. Karena penciumannya hilang, perasaannya hilang. Kepala pusing, tenggorokan tidak sakit, cuma batuk pilek. Terus tulang-tulang persendian ini sakit semua. Nah, ketika saya menghadapi itu saya tidak cek. Saya pikir hanya flu biasa. Tapi setelah saya tunggu 1 minggu, tidak waras-waras sudah. Tambah menjadi lemah, geblak di tempat tidur. Ya akhirnya saya berpisah tidur dengan istri saya sudah. Saya berpisah untuk isolasi mandiri. Waduh, semakin tidak enak sudah. Sampai jantung itu, napas itu sudah tarik. Itu saya satu malam saya ngomong gini, kuserahkan. Kuserahkan. Kalau malam ini dipanggil, kuserahkan. Itu sudah doa saya sudah. Nah sudah nggak ada orang, hanya saya di kamar. Nah kita bayangkan ini baru sakitnya cuma berapa hari. 4 hari, 5 hari itu sudah tak berdaya untuk beranjak dari ini 12 tahun kawan. Bayangkan, tubuhnya yang ringkih itu harus menghadapi untuk datang kepada Yesus. Bukan lapang seperti ini nyaman. Diberikan jalan kayak ambulan. Ayo monggo ambulan lewat. Enggak saudara. Jadi perempuan ini mendekat kepada Yesus bukan tanpa halangan. Banyak halangan, tubuh yang lemah. Ekonominya yang tidak punya. Yang mendekat kepada Yesus tentu kepala imam. Wah datang ini kepala imam. Jalan. Di belakangnya pengawalnya kepala imam. Kepala rumah ibadat. Tidak mungkin Yesus berjalan dengan kepala rumah ibadat tanpa ada orang pengawalnya kepala rumah ibadat. Ada saudara pembantu-pembantunya. Dan jangan dikira badannya krempeng-krempeng saudara. Itu pasti badannya tegap-tegap yang ngawal saudara. Belum lagi orang-orang yang berkerumun untuk nemu Yesus. Perasaannya gimana perempuan ini? Sudah badannya kurus, tidak punya apa-apa, tidak punya titel, jabatan yang menarik, yang bisa orang berkata, sebentar permisi ada orang terhormat lewat. Enggak ada saudara. Itu banyak halangan tuh mendekat Yesus, tetapi perempuan ini tidak menyerah. Kita ini hanya dihalangi oleh COVID saja. Sudah enggan saudara. Untuk berkata, untuk datang beribadah, untuk datang untuk memuliakan Tuhan. Saya sampai sedih saudara. Setelah pandemi mulai melandai. Saya katakan ayo kembali beribadah. Lupa lewat online kan ada. Iya benar ada. Tapi saya mau tanya, tubuhmu sehat apa enggak? Ya sehat Pak, datang. Sudah vaksin 2 kali, datang untuk beribadah. Lo kan sama aja. Di online juga saya ibadah. Saya ngomong ibadah yang di online itu seringkali hanya nonton. Saya pun pernah mengalami saudara. Waktu pandemi gereja membuat online. Lalu siarkan ulang. Di-upload gitu. Saya ya bangunnya ya kadang tidak pakai mandi cuma ngerapiin, duduk ya sudah nonton gitu. Ayo berdiri ya duduk. Yang bikin teh, kopi, ya ada kacangnya. Terus terang aja walaupun saya ini gembalanya saudara.
Jadi saya rasa nggak akan maksimal ibadahnya. Ayo memuji Tuhan bersorak-sorai, ya diam. Lah tayangan nonton nih. Mosok keplok-keplok dhewean di rumah. Angkat-angkat tangan ambil. Ya diam, cuma paling mulutnya aja nyanyi. Mana suasana kita bisa rasakan? Ya memang Tuhan hadir di mana-mana. Tetapi kesopanan kita mengikuti ibadah, saya katakan hampir-hampir tidak menghormati Tuhan. Makanya hari ini halangan banyak yang kita hadapi. Tidak sebanding perempuan ini. Tapi dia tetap memaksa diri untuk berjumpa dengan Yesus. Usaha apakah hari ini untuk mendorong kita datang mendekat kepada Yesus? Pak, aku dilarang bojoku, Pak. Saya menjumpai waktu saya masih SMA. Ada seorang ibu-ibu. Suaminya Abah. Ya, Bapak Ibu tahu sendiri dari kebangsaan Abah. Kalau manggil Abah itu pakai apa, saudara? Tiap kali dia mau ke gereja, saudara, dia harus berusaha menyembunyikan identitasnya. Dia lipat Alkitabnya dalam bentuk dibungkus koran, ditaruh di tas belanja ke pasar. Dan dia pamit, Pak, aku tak ke pasar dulu ya. Iya, pasarnya suwi, saudara. Tapi untung gerejanya nggak jauh dengan tempat tinggal itu. Jadi beribadah dulu, saudara. Baru ke pasar. Kok suwi ya? Belanjane banyak. Pedagangnya, milihnya banyak tempat. Ya bikin seperti itu. Ketahuan, saudara. Waduh, itu mata itu bisa. Tapi tidak menjadi halangan untuk dia berusaha untuk beribadah. Waktu kami beribadah pun bukan di tempat jalan raya yang enak ini. Di tempat yang sangat mencekam. Sewaktu-waktu kami bisa dilempari batu, saudara. Kalau terlalu berisik, kami tidak punya alat-alat musik seperti ini. Hanya pakai gitar sama gitar bass. Tidak boleh drum, mic-nya harus dikecilin. Pokoknya sekedar hanya dengar gitarin, tidak boleh sampai kelewat. Kalau sampai kelewat, saudara, itu batu melayang kena atap gitu, saudara. Bisa bocor. Tapi puji Tuhan, tidak ada yang kena kepala itu loh. Hebat ya, perlindungan Tuhan. Nah itu banyak halangan. Saya lihat sendiri bagaimana ketua youth kami itu bawa keyboard, saudara. Karena dia punya kepengen dijajal di gereja. Wah itu dihadang, saudara. Dihadang pulangnya. Dicegat untuk dieksekusi. Itu untuk beribadah sangat sulit kami. Tapi puji Tuhan, kami tidak memandang itu sebagai kesulitan untuk datang mendekat kepada Yesus. Mari gelorakan, bangkitkan gairah kita untuk terus melangkah. Apa artinya? Kita banyak pengetahuan tentang Yesus. Pemberitaan Yesus yang kita taruh di otak. Tetapi belum pernah mau melangkah. Inilah panggilan kita pada mami. Ayo Bapak Ibu, kita melangkah mendekat pada Yesus. Apa melangkah? Dengarkan gembala kita. Kalau gembala kita berkata, bulan puasa, ayo melangkah. Masuk dalam doa puasa. Bulan ini bulan apa? Ikut, saudara. Karena itu akan membawa kita untuk terus berharga. Usaha yang berharga di mata Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara. Ya saya tulis begini, saudara. Ya slide-nya. Berjuanglah. Hadapi semua rintangan. Jangan menyerah. Tataplah ke depan. Teguhkan hatimu untuk bersemangat dan percayalah bahwa Tuhan selalu menepati firman-Nya. Jadi saya tulis ini, ya mungkin agak besar kecil, dengan tujuan kita mulai memfokuskan kata berjuang, tatap ke depan, teguhkan, dan yang terakhir tutup dengan selalu, Tuhan selalu menepati firman-Nya. Ini menjadi fokus kita untuk melangkah kepada Yesus. Untuk tidak atret menjauh dari Yesus. Amin. Ya, yang terakhir sudah. Wow, waktunya cepat sekali. Yang terakhir, usaha yang berharga yang bagaimana? Yaitu melangkah dengan iman. Yang tadi kita sudah mendengar. Lalu apa saudara? Mendekat. Lalu yang terakhir, mulai melangkah saudara. Mendekat lebih dekat dan akhirnya kita mulai buktikan
praktekkan iman kita dengan asalku jama. Mari kita lihat ayatnya, ayat 28. Sebab katanya, ya, sudah mendekat ini kepada Yesus. Dan yang terakhir dengan berkata, asalku jama jubahnya, aku akan apa saudara? Sembuh. Ini adalah praktek iman. Kita tidak boleh hanya asal ngomong tetapi prakteknya tidak ada. Saya percaya Tuhan berkati saya berlimpah-limpah, tapi tedung terus saudara. Tahu tedung? Ngorok terus saudara, nggak mau ngapa-ngapain saudara, dari pagi sampai malam hanya WA terus saudara. Ya kalau WA urusan kerja tidak apa-apa saudara, WA hanya cuma chatting hahaha saudara. Ini adalah hal yang sia-sia, bukan praktek iman. Sampai anaknya belum makan itu saya WA terus apa enggak tahu WA-nya apa saudara. Hanya saya sudah lapar enggak ngurus. Dari dewe goreng deh. Aduh saudara, ini bukan praktek iman. Yang terakhir ini langkah kita adalah buktikan iman kita. Ketika kita berkata, aku percaya ketika aku jamah Yesus, aku sembuh. Ketika aku menjamah Yesus, aku menjadi orang yang diberkati Tuhan. Ketika saya melangkah bekerja, ketika saya melakukan perbuatan baik, aku akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Ya. Mari kita ucapkan dan kita kerjakan. Mengapa? Mari kita lihat Yakobus 2:26. Yakobus 2:26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah apa saudara? Mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tuhan memberikan satu gambaran kepada kita. Betapa tidak mungkinnya antara tubuh dan roh ini terpisah. Kalau tubuh saja tanpa roh, itu tidak banyak benda mati. Kayak meja ini, benda mati di kapal-kapal, tidak ada gunanya. Ketika kemarin saya melayat salah satu teman, meninggal saudara. Wih, dikasih bunga api-api saudara, bunga hidup larang saudara. Tak senggol temanku. Kira-kira waktu urip bojone kayak bunga ini enggak ya? Bunga api-api wangi, bukan bunga plastik loh Bapak Ibu. Yang itu, yang hidup itu, yang bunga kayak holan-holan itu saudara, tulip-tulipan. Wih, api ere. Kira-kira bojone tahu nggak ya dikei apa namanya bunga-bunga itu? Nggak akan tahu saudara. Lalu buat apa itu? Nggak ada gunanya. Benda mati. Begitu juga iman kita hanya aksesoris pajangan. Woi, keren ya Bapak itu ya. Rajin luar biasa. Tiap minggu. Setiaan ibu itu doa pagi, tidak pernah absen. Aksesoris, tetapi di luar imannya tidak dibuktikan, tidak pernah dipraktekkan. Perbuatannya adalah perbuatan yang tidak mengenal Tuhan. Masih tombokan, masih suka percaya dukun-dukun. Jangan dikira nggak ada saudara. Waktu bulan kapan ya? Bulan kemarin. Saya ditelepon jemaat. Pak, mamaku gak mati-mati pak. Wes, sudah koma, ngorok. Loh, kenapa? Iya, diabetes ya apa, pokoknya komplikasi. Tapi kok gak berangkat-berangkat ya pak? Aku iki susah tiap hari mondar-mandir rumah sakit. Nunggu nih gak, belum lagi nyambut atau kerja. Baru diterima kerja, jadi apa pak ini apa? Tolong doa no. Doa yang gimana? Ya nek memang Tuhan ingin bawa pulang, ya pulang. Kalau mau sembuh ya disembuhkan. Waduh, iki sing angel. ya wes pasrah ya doa. Wes gini ya Pak. Sebelum saya doa, coba tanya Tanya ya apa mamaku kayak gitu. Tanya pernah enggak dulu pegang jimat-jimat atau opo-opo atau susuk-susuk. Enggak, dari dulu Kristen. Coba tanyaan dulure, kakake, pamane atau siapalah, tanya lah yang angkatannya. Akhirnya dicari sudah, ketemu. Oh iya memang mamamu ini pakai apa waktu itu masih remaja dia pakai ini. Oke, sudah ketemu itu. Ayo kita doakan. Video call. Wah, video call saudara.
Saya ngomong, Nenek harus hari ini melepaskan semua itu, ikatan-ikatan itu. Jangan lagi dipercaya. Ayo ya, itu kan ngorok saudara. Tak suruh taruh di telinganya saudara. Ayo, walaupun tidak bisa bicara, dalam hati ngomong, aku tidak lagi mau terikat oleh benda-benda itu. Dalam nama Yesus, patahkan. Dalam nama Yesus. Saya ajak seperti itu. Dapat 2 hari berangkat. Beneran. Dengan sangat nyenyak. Sudah tidak menyiksa, saudara. Ya, itu 2 kali loh saya ngadepi kayak gitu. Saudara. Jadi jangan dikira orang Kristen itu enggak terikat. Ada yang terikat dengan hari-hari dunia, weton-weton itu. Saudara. Ada, saudara. Makanya saya mulai ingatkan, ayo jemaat-jemaat bikin pengakuan. Yang masih punya ikatan kayak gitu, segera dilepaskan. Itu bukan perbuatan iman. Itu malah justru penghambat iman. Amin. Ayo cek, saya enggak nuduh loh ya Bapak Ibu. Tapi kalau ada, jangan sampai nanti mati terhambat. Kayak saya pulang-pulang. Hari ini dilepaskan. Amin. Waktu pelayan di satu gereja saya ngomong, ayo siapa jemaat yang punya jimat-jimat, serahkan pada gembala. Gembala nih langsung kayak, nek jimat kayak aku. Nek angpo dapat angpo, nggak pernah traktir. Wes bakalan dewek. Saya ketawa saudara. Iya ya. Seringkali gembala itu gene tempatnya sampah saudara ya. Tapi giliran sudah diberkati, lali saudara. Saya tidak anu loh ya saudara. Cuman sharing satu pengalaman pelayanan. Jadi seperti itu. Jangan sampai ada terikat apapun. Ayo, iman kita adalah iman yang hidup saudara. Caranya bagaimana? Nyatakan dalam perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Apa itu? Buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Itu kita melakukan perbuatan kasih, perbuatan sukacita, damai, sejahtera, nggak usah gegeran. Buangan saudara. Bojo kita ngejak gegeran, kata maaf. Dalam nama Yesus, aku tidak mau hatiku dipenuhi sampah. Dalam nama Yesus, aku tutup mulut. Dalam nama Yesus, iya saya melakukan itu saudara. Saya katakan, dalam nama Yesus, segala perkataan sia-sia, aku tolak dalam nama Yesus. Seringkali kalau marah kan ngomongin tak karu-karuan saudara, betul ya? Saya hardik saudara. Karena itu adalah perbuatan iman. Jangan dikira itu bukan perbuatan. Ketika masuk satu rumah saudara, katanya Pak ini rumahnya angker Pak ini. Dalam nama Yesus, segala perkataan yang tidak baik aku tolak. Rumah ini adalah rumah Tuhan, kemilik Tuhan. Aku katakan begitu, ayo deklarasikan. Nampaknya sederhana, tetapi itu adalah peperangan di dalam roh. Amin. Ya, kalau iman tanpa perbuatan sama saja tubuh tanpa roh. Perbuatan yang kita mau lakukan ada perbuatan yang seperti Tuhan ajarkan di dalam Galatia 5. Ayo kita lakukan. Amin. Saya percaya itu akan membawa kita usaha yang berguna di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Perempuan ini seketika sembuhlah. Dan Tuhan tidak mau hanya kesembuhan, tapi Tuhan mau jadilah engkau selamat. Amin. Kiranya firman Tuhan ini membawa kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saya undang pelayan musik, song leader, singer. Itu bisa nggak ya? Yesus pegang erat tanganku. Ini tiap. Mari Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kita tutup mata kita dan mulai kita ambil waktu untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Saya tidak tahu bagian-bagian firman Tuhan mana yang sedang mengkoreksi hati kita. Kalau saat ini Tuhan ingatkan, mungkin kita lebih dominan mendengar apa yang dunia katakan. Tuhan ingin segera merubah. Dengar apa kata firman. Dengar sungguh-sungguh baik-baik. Gali firman Tuhan lebih dalam lagi.
Kalau mungkin hari ini kita diingatkan, jarang mau dekat pada Yesus. Malah kita merasa cukup hanya dengar firman tapi tidak pernah mau berusaha dekat. Lebih mengenal. Apa yang dikatakan gembala, kita tidak mau ambil bagian. Mungkin kita sedang diingatkan tentang perbuatan iman. Kita didorong, dipaksa Tuhan terus, ayo keluarkan buah-buah rohmu. Dan kita seringkali beralasan, saya sendiri masih banyak kekurangan, belum diberkati, saya masih sakit, saya masih menderita. Oh saudara, itu tidak berguna di mata Tuhan. Usaha yang berguna, ayo belajar firman Tuhan, ayo kita dekat Yesus, ayo kita mau berbuat iman. Saya yakin semuanya itu adalah berharga di mata Tuhan. Ku mau hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena tidak ada satupun dapat ku banggakan. Semua karena cinta. Ilah hidupku, pimpinlah jalan. Haleluya. Pujikan pujian ini saudara. Pikirkan apa alasan kita hidup hari ini. Kalau hidup kita alasannya karena kita ingin kaya, karena kita ingin hidup makmur, hidup sehat, karena itu kebahagiaan kita, saya katakan itu tidak berharga di mata Tuhan. Orang yang berharga alasannya adalah karena kasih Tuhan, karena Yesus sendiri satu pribadi yang membuat kita bertahan hidup di dunia ini. Saudara, mari kita hampiri takhta hadirat Tuhan. Rendahkan dirimu. Saya tidak tahu apa yang sedang kau pergumulkan, apa yang sedang kita perjuangkan malam hari ini. Penderitaan apakah yang saat ini sedang membuat hidup kita tertekan? Ayo seperti perempuan ini, dia tidak patah arang, masih ada Yesus. Itulah alasan kita hidup hari ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Lawatan-Mu begitu luar biasa. Kami sungguh-sungguh menikmati lawatan-Mu. Kami sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu yang melepaskan kami, membebaskan kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami malam hari ini. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah melekat kepadamu, dan kami mau Tuhan Yesus melakukan bagian kami Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunilah Tuhan segala kesalahan kami. Kalau selama hidup kami tidak dengar-dengaran akan firman-Mu, kami tidak mendekat kepadamu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat teguran-Mu malam hari ini. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami, untuk kami boleh menghargai waktu-waktu kami bersama dengan Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu, Bapak Pendeta David Sulaiman. Tuhan berkati di dalam seluruh kehidupan. Tuhan memberkati dalam seluruh penggembalaannya. Tuhan memberkati rumah tangga keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Bagi juga jemaat yang beribadah secara online live streaming malam hari ini, dimanapun mereka berada, lawatan-Mu terjadi Tuhan, dan pembebasan terjadi, mujizat dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Di dalam hadirat-Mu kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Tanda kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam kuasa-Mu Tuhan. Biar kiranya berkat kasih Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita akan